Pengalaman 3 tahun jadi PNS. Ini aku akan share dari 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, dan 3 tahun sekarang ya. Dan aku akan bagi juga jadi 2 part. Ada pengalaman sukanya apa aja dan pengalaman dukanya apa aja. Jadi kalian yang nanti akan masuk PNS, kalian punya gambaran nih, apa yang harus dilakukan di 1 tahun pertama, apa yang harus dilakukan di 2 tahun pertama dan 3 tahun pertama. Step-step apa yang harus kalian jalani, ke depan kalian harus kayak gimana gitu, dan apa aja sukanya dan apa aja dukanya yang harus kalian antisipasi. Semuanya akan aku bahas tuntas di video ini. Jadi jangan lupa kalau kalian belum subscribe YouTube aku, karena aku akan bagi banyak hal tentang PNS dan banyak video edukasi tentang lolos PNS, termasuk ada SKB juga. Jadi jangan lupa subscribe. Oke, 1 tahun pertama. Jadi 1 tahun pertama itu adalah masa krusial, masa kritis ya. Kita belum dilantik jadi PNS, status kita masih CPNS, gaji kita masih 80%. Tindak tanduk kita dilihat, dipantau. Karena ketika kita melakukan kesalahan gitu ya, bisa jadi kita tidak dilantik menjadi PNS gitu. Karena itu benar-benar masa kita harus benar-benar jadi anak yang sangat patuh, rajin, baik gitu. Walaupun sampai sekarang masih tetap jadi anak patuh, jadi anak baik ya, tapi benar-benar harus hati-hati dalam setiap tindakan yang kita lakukan di masa-masa krusial itu gitu. Karena setiap dari yang perilaku kita memang dinilai kayak gitu. Dan apalagi masa setahun pertama kita jadi CPNS itu adalah masa-masa sibuk banget dengan tugas-tugas diklat atau tugas-tugas latsar gitu ya. Latsar itu adalah diklat PNS ya, dimana di situ kita akan dapat banyak masa orientasi gitu, masa orientasi untuk saling tahu antara bidang satu dengan bidang yang lainnya, kemudian diberikan tugas-tugas, kemudian masa diberikan materi, mau itu tentang bela negara, tentang baris berbaris, tentang government itu seperti apa dan sebagainya, sampai akhirnya di masa terakhir kita diberikan tugas penelitian gitu. Jadi udah kayak kita bikin skripsi gitu ya. Jadi intinya kita bikin penelitian tentang apa problematika kita di kantor yang sudah kita pelajari dan kita amati selama di kantor gitu ya, dan kemudian apa yang bisa kita jadikan proyek penelitian atas kasus atau masalah itu, dan apa solusi yang bisa kita berikan, inovasi apa, gagasan apa yang bisa kita berikan, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan pada saat di tahun pertama gitu, jadi menjadi CPNS. Jadi struggle-nya di tahun ini adalah selain kita punya banyak PR ya, dan diklat-diklat yang harus kita jalani, kita juga harus bertindak tanduk secara sangat baik dan berhati-hati ya teman-teman. Dan selain itu juga kita harus bisa mengelola keuangan gitu, apalagi yang anak rantau gitu, yang baru merantau dengan gaji 80% ya, dimana tunjangan hanya 80% dan gaji hanya 80%. Di situ benar-benar dituntut banget nih kemampuan kita untuk bisa mengelola keuangan kayak gitu. Nah, di tahun kedua ini adalah menurutku dari pengalaman aku sendiri ya, mungkin ini pengalaman yang lain juga beda-beda. Tahun kedua itu adalah tahun aktualisasi ya, dimana aku bisa memberikan kontribusi gitu ya atas keilmuan yang aku miliki gitu di divisi aku gitu, karena di situ sudah mulai ikut berkontribusi untuk menjalankan program-program kayak gitu. Jadi kalau 1 tahun pertama ini masih diajarin nih sama kakak tingkat gitu ya, ini harus kayak gimana, tapi kita mulai harus menyerap ilmu, mulai tahu sistemnya kayak gimana. Nah di tahun kedua ini kita mengaplikasikan sendiri gitu, kita melakukan pekerjaan kita gitu secara mandiri, sudah mulai paham gitu ya dengan alurnya pekerjaan itu seperti apa dan sebagainya. Dan di tahun ketiga, yaitu tahun dimana aku harus memikirkan jenjang pendidikan aku selanjutnya seperti apa, karir aku, kenaikan pangkat aku seperti apa. Dimana di tahun ketiga ini juga akhirnya aku berhasil lolos perpindahan ya, jadi jabatan admin ke jabatan fungsional gitu. Jadi ada tesnya di Kemenkumham untuk menjadi analis hukum ahli pertama, dan itu aku lakukan gitu. Dan juga aku sempat juga daftar S3 dan sempat lolos, tapi karena pada saat itu terkendala PNS ku yang memang belum menyertakan ijazah S2 gitu ya, jadi nggak mungkin, karena aku kan daftar PNS itu kan lewat jalur S1 gitu ya, jadi S2 nya harus ada juga dulu nih gitu, jadi harus penyetaraan S2 dulu gitu. Nah ketika aku keterima S3 itu nanti akan bermasalah di BKN karena ijazahku
di PNS itu tertulisnya S1 gitu, kenapa tiba-tiba S3 gitu. Jadi aku harus memasukkan ijazah S2 aku dulu, dan disitulah harus ada penyetaraan gitu. Jadi tahun ini bener-bener tahun yang blessing di tahun ketiga, karena aku berhasil yang pertama melakukan penyetaraan S2, tahun kedua menuju tahun ketiga ya, tahun kedua. Nah kemudian juga aku berhasil lolos ujian untuk perpindahan jabatan ke jabatan fungsional. Jadi untuk karir sendiri bisa lebih baik gitu ya di jabatan fungsional, dan itu sesuai dengan passion aku di diri, karena di jabatan fungsional itu kita dituntut untuk mengumpulkan angka kredit dan melakukan analisis hukum secara mandiri dan lain sebagainya. Jadi menurutku itu challenging dan cocok banget buat aku. Nah kuncinya di 2 tahun ini ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin menjalani setelah 1 tahun pertama gitu ya, jadi di tahun kedua dan tahun ketiga, adalah jangan malu dan jangan takut untuk berkontribusi, untuk memberikan apa yang kalian bisa, apa yang kalian merasa kalian mampu gitu ya, untuk beraktualisasi, kemudian untuk menyatakan argumen, untuk ikut berkontribusi dalam kebijakan, untuk ikut bersuara dalam rapat dan sebagainya. Ya, saat itu nanti kalian bisa dikenal gitu oleh atasan, kalian bisa diketahui kalian sebenarnya punya potensi apa. Jadi potensi itu bisa dipetakan gitu, sehingga atasan kalian bisa memberikan pekerjaan yang sesuai dengan potensi kalian gitu. Karena atasan ini kan punya bawahan banyak nih, kayak misalkan aku sama teman aku gitu, dan atasan tuh menilai sebenarnya potensiku apa, potensi temanku apa. Oh kalau potensiku lebih pada analisis, lebih pada membuat suatu dokumen-dokumen perencanaan, kemudian seperti kerangka acuan, kemudian penelitian, kemudian laporan dan sebagainya. Ketika temanku di bawah atasan yang sama, dia lebih pada angka-angka, jadi dia pinter banget nih dalam hal administrasi gitu, dalam hal pembukuan gitu, dalam hal Excel gitu ya, jadi dalam hal pengadaan dan sebagainya gitu. Jadi kita terpetakan gitu akhirnya. Kayak temanku juga ahli dalam persuratan, dia jeli banget nih, teliti banget gitu. Jadi kita tuh punya kompetensi masing-masing gitu. Oh kalau Lia itu di substansi, oh kalau temennya Lia yang ini di administrasi gitu. Jadi itu akan ketahuan teman-teman, dan itu semua akan bisa teridentifikasi dengan mudah oleh atasan ketika kita juga bekerja dengan baik dan memberikan aktualisasi diri sebaik-baiknya kayak. Oke, sekarang suka dukanya ya. Kalau sukanya sudah pasti ya, tadi dilibatkan dalam banyak hal gitu, punya banyak pengalaman gitu ya, punya banyak link gitu ya. Terutama PNS itu kan punya tugas melayani publik gitu ya, dan di PNS itu ada lembaga yang memang langsung menyentuh masyarakat, ada juga yang kita government to government gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan di lembagaku sendiri dan di divisiku sendiri ada yang pada saat kita ke masyarakat, ada juga yang kita mengorganisir si lembaga lain, jadi bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain gitu ya. Nah ini adalah pengalaman yang sangat berharga karena menambah link, menambah kompetensi kita beraktualisasi. Terus kemudian sukanya lagi adalah memang kita mendapatkan security ya dari segi penghasilan gitu, yang mana mungkin kalau teman-teman PNS gitu ya, teman-teman mau melakukan sebuah kredit gitu ya di bank gitu, itu akan lebih mudah hanya dengan SKPNS yang kalian miliki gitu. Yang itu belum bisa kalian lakukan ketika di tahun pertama, ketika kalian CPNS. Tapi ketika kalian sudah tahun kedua kan jadi PNS, dokumen itu udah bisa kalian gunakan gitu ya. Jadi kalau kalian mau berbisnis atau kalian mau punya cicilan rumah atau apapun itu, fasilitas itu bisa banget nih kalian dapatkan. Dan itu termasuk suka juga, walaupun sampai saat ini aku belum melakukan itu ya, karena belum ada kebutuhan untuk itu gitu ya. Jadi belum menggunakan manfaat atau fasilitas dari perbankan yang kredit seperti itu. Nah kalau misalkan duka sendiri, kalau aku ya, karena memang aku di instansi pusat, maka memang lebih sibuk banget gitu ya. Apalagi di lembagaku sendiri, instansiku tuh baru dari 7 tahun ya BPIP, dan kita bener-bener masih sedikit SDM-nya gitu. Jadi hal yang berhubungan dengan administrasi maupun substansi kita kerjakan gitu, banyak banget yang kita kerjakan, kita lakukan gitu ya, karena SDM kita juga sedikit, tapi urusan kita juga banyak banget seluruh Indonesia, karena kita juga satu-satunya lembaga di pusat yang tidak ada cabangnya di daerah gitu. Jadi itu struggle banget gitu ya, kita bisa sampai lembur-lembur, kita nggak boleh mati HP-nya walaupun Sabtu Minggu gitu.
gitu. Terus kita capek, kita melakukan perjalanan dinas tuh sampai ke banyak daerah kayak gitu dari seluruh Indonesia gitu. Terus dan banyak banget sih struggle-nya. Mungkin itu masuk ke duka ya, walaupun sukanya itu dapat pengalaman, tapi capeknya itu ya mungkin duka juga kayak gitu. Tapi seru. Kalau duka lagi, mungkin aku sebagai anak rantau ya, kadang homesick, rindu sama orang tua gitu, karena orang tua sendiri di Malang gitu. Tapi ya ini sudah merupakan jalan gitu ya, yang memang diberikan oleh Allah gitu. Kita tidak tahu ke depan akan ada jalan apa yang dibukakan dan diberikan ke kita, tapi selama kita masih diberikan jalan ini, berarti kita harus menjalankan peran kita sebaik-baiknya atas jalan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu juga nanti teman-teman, apapun takdir yang diberikan ke teman-teman gitu, misalkan ternyata teman-teman diterima gitu tapi ternyata jauh gitu ya, sudah jalani sebaik-baiknya sambil banyak berdoa, karena apapun yang jadi mimpi kita itu tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong ketika kita sudah meminta mimpi itu kepada Allah. Jadi melo ya di akhir video, tapi ya udahlah ya, itu dia pengalaman aku jadi PNS gitu. Kalau kalian mau tanya seputar apapun itu, pengalaman PNS ataupun gaji mungkin atau apapun itu ya, fasilitas, kalian bisa komen di bawah, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video edukasi maupun video sharing-sharing aku. See you next time.